Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Gunawan dengan NIM 24210100470. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum dari masa ke masa. Nah, dari masa tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka di Indonesia. Nah, seperti apa sih kurikulum dari masa ke masa itu? Oke. Nah, sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka di Indonesia. Nah, pendidikan di Indonesia terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Salah satu wujudnya adalah perubahan kurikulum dari masa awal kemerdekaan hingga sekarang dengan kurikulum merdeka. Nah, seperti apa sih penjelasan perubahan kurikulum tersebut? Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Seperti apa sih perjalanan sejarahnya tersebut? Baik, lanjut. Nah, kurikulum pertama yaitu kurikulum 1947 atau rencana pelajaran. Nah, di mana kurikulum pertama pasca kemerdekaan. Nah, ini termasuk kurikulum pertama setelah kemerdekaan, di mana kurikulum ini juga menekankan pembentukan manusia merdeka, berdaulat, dan juga berakhlak. Kurikulum ini fokus pada pendidikan watak dan juga kebangsaan, bukan hanya soal ilmu pengetahuan. Lanjut, kedua yaitu ada kurikulum 1952 atau bisa disebut dengan rencana pelajaran terurai. Nah, di mana kurikulum 1952 ini sudah lebih terperinci daripada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum di tahun 1947, yang mana mata pelajaran sudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, guru di sini diberi pedoman lebih jelas dalam mengajar, berbeda dari kurikulum yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu ada di sini kurikulum 1964 atau rencana pendidikan sekolah dasar. Nah, di mana kurikulum 1964 ini berfokus kepada program Pancawardhana, yaitu satu, pengembangan moral. Nah, kurikulum ini juga fokus kepada pengembangan moral dari peserta didik. Nah, fokus juga kepada kecerdasan emosional atau artistik, fokus kepada keterampilan dan jasmani siswa. Baik, lanjut. 4 yaitu selanjutnya kurikulum 1968. Nah, di mana kurikulum 1968 ini disebut kurikulum Orde Baru. Disebut kurikulum Orde Baru, kenapa? Karena diciptakannya kurikulum 1968 ini pada masa Orde Baru, yang mana kurikulum ini menekankan pembinaan jiwa Pancasila dan juga pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Yang mana kurikulum ini juga lebih terstruktur dibandingkan kurikulum yang sebelum-sebelumnya tadi. Lanjut. 5. Kurikulum 1975. Nah, yang mana kurikulum ini muncul sistem prosedur instruksional atau PPI. Nah, kurikulum 1975 ada tujuan instruksional khusus atau TIK untuk setiap perjalanan, yang mana guru pada kurikulum ini sangat diarahkan untuk membuat rencana pelajaran yang lebih detail lagi. Selanjutnya di sini ada kurikulum 1984, yang mana kurikulum ini dikenal dengan nama CBSA. Singkatan CBSA yaitu cara belajar siswa
yang lebih aktif. Nah, di sini kurikulum 1984 menekankan pembelajaran siswa ke depannya bisa lebih aktif lagi di kelas dengan berbagai strategi, di mana murid di sini dituntut aktif, sedangkan guru di sini sebagai fasilitator yang menemani murid untuk bisa lebih aktif lagi. Nah, namun pelaksanaannya sering masih teoritis. Nah, pelaksanaannya masih kurang dari kurikulum ini. Selanjutnya di sini ada kurikulum 1994 yang mana kurikulum ini juga sudah menggabungkan kurikulum 1975 dan juga 1984. Nah, di kurikulum ini jadwal pelajaran sangat padat, beban siswa juga lumayan berat. Nah, sering dikritik di kurikulum 1994 ini sering dikritik karena terlalu penuh. Selanjutnya di sini ada kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK. KBK yaitu kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum 2004 ini lebih berfokus pada kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dari siswa. Kurikulum 2004 ini menekankan kemampuan analisis pemecahan masalah. Nah, di kurikulum ini lebih mendorong kemampuan siswa untuk pemecahan masalah seperti analisis. Nah, tapi ada kekurangannya, tapi implementasinya masih sulit di lapangan. Nah, prakteknya dari kurikulum 2004 ini masih agak sulit. Selanjutnya di sini ada kurikulum 2006 atau KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di kurikulum 2006 ini sekolah dan guru lebih mandiri menyusun kurikulum. Di kurikulum 2006 ini ada standar isi dan kompetensi, namun implementasinya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, di kurikulum ini ada standar isi dan kompetensi, namun implementasinya menyesuaikan dengan kondisi di sekolah pada masa itu. Selanjutnya di sini ada kurikulum 2013 atau lebih dikenal dulu itu sebagai kurikulum K13. Yang mana kurikulum 2013 ini menekankan pendidikan karakter dan kompetensi di abad 21. Nah, pendekatannya bagaimana? Pendekatannya scientific approach, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga mengomunikasikan yang lebih teratur terhadap peserta didik. Yang mana penilaian kurikulum 2013 menekankan sikap, keterampilan, dan juga ilmu pengetahuan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu di sini ada kurikulum Merdeka 2000 dari tahun 2022 sampai dengan saat sekarang ini. Nah, yang mana kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel, sederhana, dan juga menekankan merdeka belajar. Kurikulum ini fokus pada proyek profil pelajar Pancasila, yang mana berisi beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global. Di mana di kurikulum ini guru harus punya kebebasan mengatur pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya masing-masing. Nah, perjalanan panjang kurikulum di Indonesia mencerminkan usaha bangsa untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Nah, dari rencana pelajaran tadi di kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka sampai saat sekarang ini, tidak lain tujuan utamanya yaitu tetap sama, yaitu mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Cuma ada perubahan dari kurikulum tersebut. Faktor adanya perubahan tersebut karena sering adanya perubahan baik dari sosial, politik, dan juga ekonomi, lapangan kerja,
dari bangsa Indonesia. Jadi adanya perubahan tersebut bertujuan untuk saling memperbaiki. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.